Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lita Diasta Dewi, Fakultas Psikologi, jurusan Psikologi. Tugas resum hari pertama. Materi 1. Pemateri oleh Profesor Dr. Umi Sumbuhah, MAG, Wakil Rektor 1, Badan Akademik. Kita semua sudah tepat dan benar untuk memilih kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim. Memiliki kelebihan dalam menyelenggarakan pendidikan, melakukan integrasi negara dan pendidikan-pendidikan tertinggi yang integratif di dalam memadukan Islam dan juga ada integrasi kelembagaan. Integrasi keilmuan memadukan antara Islam dan secara kelembagaan itu memajukan pendidikan tinggi dan pendidikan pesantren untuk membentuk karakter mahasiswa. Oleh karena itu, di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim ada Ma'had Al-Jami'ah sebagai pusat kelembagaan karakter. Kampus UIN Maulana Malik Ibrahim memiliki kembangan bahasa, baik itu untuk bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin. Sebelum kuliah, ada yang sudah selesai hafalannya, ada yang belum selesai, maka HTQ bisa menjadi salah satu lembaga yang bisa mengembangkan bakat dan minat Anda. Khususnya pada tahsil Quran, bahkan hingga sekarang tidak kurang dari 2.000 mahasiswa UIN Malang adalah hasil saat itu mereka latar belakang fakultas maupun program studi yang berbeda-beda. Kita punya rumah moderasi beragama yang akan mendirikan dan semuanya menjadi generasi dan mahasiswa yang unggul, moderat, toleran, dan menjunjung prinsip serta nilai-nilai keragaman, memiliki jati diri keislaman, memiliki komitmen kebangsaan yang kokoh, cinta negara, cinta budaya, dan keragaman yang ada di negara dan kekayaan bangsa Indonesia, serta mampu menempatkan diri di tengah atau pada posisi moderat antara radikalisme dan liberalisme. Karena itu, beliau sangat apresiasi dengan apa yang tadi disampaikan oleh mahasiswa yang menjadi tema PBAK tahun ini adalah mewujudkan generasi muslim moderat dan peduli bangsa menuju Indonesia tangguh. Dan ini adalah sesuai dengan amanah dari Kementerian Agama, di mana UIN Malang sebagai salah satu PTKIN yang berada di bawah Kementerian Agama harus menjadi corong bagi pengembangan Islam moderat, yaitu lembaga pendidikan kita ini maupun masyarakat di berbagai bidang. Kemudian ada lagi, perpustakaan kampus memiliki koleksi ribuan jurnal proceeding baik nasional maupun internasional, yang bisa diakses oleh seluruh mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim. Baik untuk pembelajaran mata kuliah, kemudian menulis artikel ilmiah untuk riset-riset, maupun menulis tugas akhir, dan lain-lain. Persoalan akademik atau pada bidang akademik, masuk pada proses pembelajaran atau proses pendidikan dan pengajaran yang biasanya berlangsung sampai 8 semester, itu minimal. Kemudian kurang lebih 150-160 SKS yang harus diselesaikan. Kemudian penelitian, baik itu skripsi, tugas akhir, maupun yang lain. Kemudian juga ada pengabdian masyarakat, baik itu PKL, kemudian ada KKN, juga ada ujian skripsi. Itu semua adalah kegiatan akademik
yang akan kita jalani selama kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, hingga nanti kita menyandang gelar sarjana. Karena itu, pihak kampus telah menyiapkan kurikulum yang sesuai dengan kompetensi masing-masing program studi. Ada mata kuliah pengembangan kepribadian, yaitu mata kuliah yang menjadi ciri-ciri khas UIN Maulana Malik Ibrahim, yang membedakan UIN Malang dengan UIN-UIN yang lain, maupun dengan perguruan tinggi yang lain. Mata kuliah yang wajib itu meliputi mata kuliah dasar, kemudian mata kuliah bahasa, juga mata kuliah filsafat. Kemudian ada mata kuliah fakultas. Kemudian kita hari ini dikenalkan oleh kakak-kakak panitia dengan PBAK, akan menjadi pengenalan akademik universitas, sehingga kita semua mahasiswa mendapat wawasan yang luas yang lengkap tentang UIN Maulana Malik Ibrahim, maupun fakultas, juga program studi, serta jenis-jenis yang lain yang mendukung kelancaran akademi kita nanti. Seluruh mahasiswa diharapkan tidak ada yang memiliki prestasi akademik, tidak hanya memiliki prestasi akademik, tetapi juga memiliki pengalaman untuk aktif di organisasi kemahasiswaan intra maupun ekstra kampus, sehingga nanti di samping memiliki wawasan akademik, mahasiswa juga diharapkan memiliki kompetensi yang keterampilan, kecakapan memimpin, dan organisasi itu dibutuhkan tidak hanya untuk kegiatan mahasiswa pada saat ini, tapi juga nanti ketika kita lulus dari alma mater tercinta kita. Bagi mahasiswa tahun 2021 ataupun mahasiswa sebelum-sebelumnya, untuk semester ini sepenuhnya proses pembelajaran dilakukan secara daring, baik itu melalui sinkronus maupun asinkronus yang melalui platform e-learning yang sudah disiapkan UIN Maulana Malik Ibrahim. Berikutnya tentang sistem akademik. Sistem akademik bahkan seluruh mahasiswa harus memprogram mata kuliahkan, kecuali mahasiswa baru, karena sudah diprogramkan secara otomatis oleh bagian akademik. Namun nanti untuk semester 2 dan seterusnya, sampai lulus, harus memprogramkan sendiri, berkonsultasi kepada dosen penasehat. Kemudian di akhir semester ada UAS. Di akhir itulah kemudian mahasiswa mendapatkan KHS atau kartu hasil studi yang di sana tertera IPK, Indeks Prestasi Kumulatif, yang akan diperoleh beberapa dari beliau sangat berharap bahwa seluruh mahasiswa tidak ada yang tidak lulus dari mata kuliah. Lulusan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah lulusan berkarakter ulul albab. Sebagaimana tadi disebutkan ada 4 pilar. Karena itu kalau yang menjadi guru adalah Islami. Kalau menjadi ahli hukum atau hakim advokat atau mediator itu yang Islami. Ekonom juga yang Islami. Semua profesi yang akan Islami. Memiliki bingung.
Resum hari kedua, yaitu untuk materi ketiga, pengenalan organisasi. Yang pertama ada DEMA. DEMA adalah Dewan Eksklusif Mahasiswa, merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsinya sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan. Kedua, sebagai lembaga yang mengkoordinasi dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugasnya untuk melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati oleh SEMA. Kedua, mengomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tiga, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan mahasiswa. Kementerian-kementerian yang ada di DEMA. Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, Hukum, dan Politik, Kementerian Agama, Kementerian Pengembangan dan Kreativitas, dan yang terakhir, Kementerian Komunikasi dan Informasi. Yang kedua, SEMA. Senat Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMC. Visi, terwujudnya Senat Mahasiswa Universitas sebagai lembaga legislatif transformatif, kolaboratif, progresif, berdasarkan asas, kebersamaan dan kekeluargaan, serta menjunjung tinggi profesionalitas. Tugasnya, mengawasi dan mengontrol DEMA Universitas, memberi persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA Universitas, memberikan penasehat setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. Yang terakhir, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian ada UKM, yaitu yang pertama ada UKM Resimen Mahasiswa. Sejarahnya menua diawali pembentukan oleh Jenderal Nasution pada 1959. Widya Kastrenta Dharma Sida adalah semboyan Resimen Mahasiswa Indonesia, yang artinya penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan. Panca Dharma Satya merupakan janji Resimen Mahasiswa. Fungsinya, melaksanakan pembinaan anggota Resimen Mahasiswa Indonesia di perguruan tinggi untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang akademik. 2. Melaksanakan pemeliharaan dan pemberdayaan serta meningkatkan kemampuan baik perorangan maupun satuan di bidang bela negara. Selanjutnya, melaksanakan pembinaan struktur organisasi Resimen Mahasiswa Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh. Dan terakhir, bersama dengan mahasiswa lainnya, membantu terwujudnya kehidupan kampus yang kondusif. Yang kedua ada UKM KSR PMI. Merupakan UKM yang bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan. UKM ini berdiri sejak Zainal Abidin dan Mustafa yang menduduki jabatan sebagai Senat Mahasiswa dimintai mengisi materi tentang P3K pada anggota baru pramuka IAIN Sunan Ampel Malang pada November 1990. Kemudian pada September 1991, kedua pelopor ini mengajukan pendirian KSRPM. Unit KRSPMI berada di bawah naungan PMI. Selanjutnya ada UKM Paduan Suara Gempita Gita Bahana. Adalah salah satu unit kegiatan mahasiswa di UIN Malang, merupakan wadah untuk pengembangan bakat dan minat dalam seni bernyanyi paduan suara. Dengan kurang lebih 6 tahun umurnya yang cukup muda sebagai kelompok paduan suara.
Selanjutnya ada UKM SR, yaitu seni religius. Adalah unit kegiatan mahasiswa di tingkat universitas dan merupakan lembaga otonom yang memiliki alur koordinatif yang bergerak dalam bidang seni Islami. Tujuannya membentuk kader seni Islami yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki jiwa pemimpin yang alami, kritis, kreatif, dan inovatif, serta menjunjung tinggi tridharma perguruan tinggi. Divisi-divisi yang ada di dalam seni religius, yaitu ada gabus, kaligrafi, sholawat, kiroah, nasyid, MC, dan terakhir ada qasidah. Kemudian ada UKM Komus, organisasi band-bandan, tetapi tidak hanya vokal, gitar, pianis, dan lain-lain, tapi juga ada divisi non-player, yaitu MC, multimedia, sound, dan lain-lain. UKM Koperasi Mahasiswa Padang Bulan. Organisasi ini berdiri di lingkungan yang dulunya bernama Stein Malang. Berdirinya organisasi ini dilatar belakangi oleh keinginan untuk memberikan kesempatan belajar dan mencari pengalaman bersama dalam pengembangan diri dalam hal berwirausahawan. UKM Taekwondo. Awalnya merupakan ranting dari Taekwondo Universitas Brawijaya yang akhirnya berdiri sendiri di dalam rumpun UIN Maulana Malik Ibrahim sendiri. Visinya yaitu menjadi unit kegiatan mahasiswa yang terkemuka dalam pelatihan ketaekwondoan, keorganisasian, dan keagamaan untuk menghasilkan generasi berprestasi, siap fisik, mental, berjuang, dan bersaing dalam kehidupan. Dan salah satu misinya adalah menyelenggarakan program latihan taekwondo secara rutin dan insentif sebagai pembentukan generasi yang berprestasi, kuat fisik, mental, sehingga mampu bersaing dan berjuang dalam kehidupan serta mampu mengaplikasikannya sebagai ilmu murni maupun terapan. Selanjutnya ada UKM Jepret Club, yaitu fotografi. Kegiatan intinya ada open recruitment, yaitu pada semester genap, diklat, pameran, milad, JC, JC, hunting besar, dan Mustang. Selanjutnya ada UAMP Inovasi, merupakan unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang jurnalistik, didirikan pada 21 Maret 1988 di Malang, Jawa Timur. Visi dari UAMP sendiri itu adalah memihak kesadaran nurani, dan misinya adalah memaksimalkan potensi civitas akademika melalui kegiatan jurnalistik yang tentunya mendukung visi dari UAMP Inovasi itu sendiri. Keanggotaan inovasi, anggota magang, anggota tetap, anggota sah, anggota kehormatan, dan anggota demisioner. Selanjutnya ada LKPF2, didirikan pada tanggal 1 Juli 1999, dilatar belakangi sebagai wadah peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan kemahasiswaan yang berorientasi pada dunia keilmuan dalam rangka peningkatan daya intelektual mahasiswa guna mewujudkan visi dan misi organisasi. Terima kasih.